Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas topik yang kelihatannya sederhana tapi berdampak besar ke hidup kita, cara menabung yang benar. Banyak orang bilang mereka sudah menabung, tapi kenyataannya mereka hanya menyisihkan sisa uang setelah belanja. Padahal, kalau kita ubah pendekatan dan pola pikir soal menabung, hasilnya bisa sangat berbeda. Menabung bukan cuma soal simpan uang. Ini tentang cara kita membangun masa depan. Kalau dilakukan dengan cara yang tepat dan konsisten, menabung bisa jadi pondasi untuk bebas finansial. Di video ini, aku akan ajak kamu pelan-pelan memahami konsep menabung yang benar dan bagaimana cara melakukannya dengan efektif berdasarkan pengalaman tokoh-tokoh besar dunia dan data-data terbaru. Menurut World Bank 2023, lebih dari 60% orang di negara berkembang belum punya strategi menabung yang benar. Ini bukan cuma soal kurang uang, tapi juga karena banyak orang belum mengerti pentingnya strategi menabung. Robert Kiyosaki pernah bilang, "It's not how much money you make, it's how much money you keep." Jadi bukan soal gaji besar atau kecil, tapi seberapa disiplin kamu menjaga dan mengelola uang yang sudah kamu punya. Masalahnya, kebanyakan orang masih mengandalkan insting dan kebiasaan lama. Setelah gajian, belanja dulu, baru kalau ada sisa ditabung. Padahal, pendekatan seperti ini membuat kita nggak punya kontrol atas keuangan sendiri. Menabung harus jadi prioritas, bukan pilihan belakangan. Seperti kata Warren Buffett, jangan simpan apa yang tersisa setelah menghabiskan. Spend what is left after saving. Prinsip ini sangat sederhana, tapi powerful. Kalau kamu ubah urutannya, kamu bakal kaget betapa banyak uang yang bisa kamu simpan, bahkan dari penghasilan kecil sekalipun. Dan yang lebih penting lagi, ketika menabung sudah menjadi pola pikir, maka kita juga akan lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Kita akan lebih selektif membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih siap menghadapi kejadian tak terduga. Menabung yang benar akan membentuk mentalitas bertumbuh. Kita jadi terbiasa menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang, dan ini adalah salah satu kebiasaan utama yang dimiliki oleh orang-orang sukses di seluruh dunia. Banyak orang masih berpikir menabung itu ya cuma taruh uang di bank. Tapi di era sekarang, bunga tabungan di bank bahkan kalah sama inflasi tahunan. Artinya, uangmu justru bisa berkurang nilainya kalau cuma disimpan di bank. Ini sebabnya kita perlu memahami konsep menabung produktif. Artinya, uang yang kita tabung bukan hanya diam, tapi juga bertumbuh. Disinilah pentingnya memilih instrumen menabung yang tepat dan tidak sekadar aman secara konvensional. Menurut data dari OJK dan BI, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Banyak yang belum mengenal instrumen investasi dasar seperti reksadana, saham, atau emas digital. Padahal semua ini bisa jadi tempat menabung yang jauh lebih bijak daripada hanya menyimpan di rekening biasa. Menabung tetap penting, tapi harus di instrumen yang bisa menjaga bahkan menumbuhkan nilai uang kita. Ini bukan soal cari untung cepat, tapi tentang menabung dengan cerdas dan strategis. Apalagi sekarang, dengan perkembangan teknologi finansial, fintech, akses terhadap berbagai instrumen keuangan jadi makin mudah. Bahkan lewat smartphone, kita sudah bisa mulai menabung di instrumen yang sebelumnya dianggap rumit atau hanya untuk orang kaya. Jadi penting banget buat generasi muda untuk mulai belajar cara kerja berbagai instrumen menabung ini. Karena ketika kita tahu pilihan yang lebih baik, kita bisa keluar dari jebakan finansial yang membatasi potensi masa depan kita. Banyak orang salah kaprah mengira saham sama dengan judi. Padahal, kalau kamu tahu caranya, saham justru bisa jadi alat menabung jangka panjang yang sangat efektif. Disinilah istilah menabung saham jadi penting. Menabung saham artinya kamu beli saham secara rutin, jangka panjang, dan konsisten. Ini bukan soal prediksi jangka pendek, tapi tentang memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang kamu percaya. Strategi ini dikenal dengan nama Dollar Cost Averaging, DCA, yang terbukti efektif dalam mengelola volatilitas pasar. Journal of Financial Planning 2021.
Kamu bisa mulai dengan nominal kecil, misalnya Rp100.000 per bulan, untuk beli saham perusahaan besar seperti BCA, Telkom, atau Indofood. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi konsistensi dan mindset jangka panjang. Contohnya, Warren Buffett membeli saham Coca-Cola sejak puluhan tahun lalu. Nilai investasinya kecil, tapi dia lakukan secara konsisten. Sekarang beliau jadi salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan itu. Salah satu kelebihan dari menabung saham adalah adanya potensi capital gain dan dividen. Ini artinya kamu bisa mendapatkan pertumbuhan nilai dan juga pembagian keuntungan tiap tahun dari perusahaan yang kamu miliki. Namun tentu kamu juga harus punya pemahaman dasar soal fundamental perusahaan. Jangan asal beli hanya karena ikut-ikutan. Semakin kamu paham, semakin tenang kamu dalam menjalani proses menabung saham ini. Properti adalah salah satu bentuk menabung jangka panjang yang paling klasik dan terbukti. Rumah, tanah, ruko, apartemen, kalau kamu punya dana dan perencanaan yang matang, properti bisa memberikan penghasilan pasif dari sewa dan kenaikan nilai yang stabil dari tahun ke tahun. Menurut data dari Bank Indonesia, 2023, indeks harga properti residensial terus mengalami kenaikan rata-rata 3-5% per tahun, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tapi jangan anggap properti harus mahal. Sekarang ada opsi investasi properti patungan melalui platform crowdfunding. Kamu bisa mulai dari nominal yang relatif terjangkau. Selain nilai investasi yang stabil, properti juga memberikan rasa aman secara psikologis karena bentuknya nyata dan bisa dimanfaatkan langsung. Misalnya, rumah kontrakan atau tanah kebun bisa jadi sumber pasif income yang stabil. Kamu juga bisa mempertimbangkan skema KPR untuk membeli properti pertama. Dengan perhitungan cermat dan pendapatan yang stabil, kamu bisa mencicil aset yang nilainya naik setiap tahun sekaligus memberikan manfaat pribadi dan keluarga. Dan jangan lupakan potensi sewa jangka panjang. Jika properti disewakan, kamu bisa mendapatkan penghasilan rutin tanpa harus bekerja ekstra. Inilah bentuk nyata dari uang bekerja untuk kita. Logam mulia, terutama emas, sejak dulu dikenal sebagai pelindung nilai, hedging tool di saat inflasi. World Gold Council mencatat bahwa harga emas cenderung naik ketika ekonomi tidak stabil. Menabung emas sekarang semakin mudah. Kamu bisa mulai dari Rp10.000 lewat aplikasi seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, atau Shopee Emas. Bisa juga lewat tabungan emas di bank syariah yang sudah diawasi OJK. Keunggulan emas adalah mudah dicairkan, tidak tergerus inflasi, dan bisa dibeli secara bertahap. Namun, emas sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya tempat menabung, melainkan sebagai pelengkap diversifikasi. Banyak perencana keuangan menyarankan alokasi 10-20% aset dalam bentuk logam mulia. Ini membantu kamu tetap punya proteksi nilai di tengah ketidakpastian ekonomi atau krisis. Emas juga cocok sebagai cadangan dana darurat. Bentuk fisiknya bisa disimpan aman di rumah atau lewat fasilitas penyimpanan resmi yang kini semakin aman dan transparan. Dengan konsistensi membeli emas sedikit demi sedikit, kamu bisa punya aset yang stabil, liquid, dan bernilai tinggi untuk keperluan mendadak atau investasi jangka panjang. Kunci utama dari semua strategi ini adalah konsistensi. Kamu nggak perlu langsung menabung jutaan tiap bulan. Mulailah dari 5% atau 10% dari penghasilan kamu. Yang penting rutin. Jadikan menabung sebagai gaya hidup, bukan beban. Gunakan sistem otomatis seperti auto debit ke rekening terpisah atau pakai aplikasi pengatur keuangan. Kalau kamu bisa membuat menabung jadi kebiasaan harian, kamu nggak perlu khawatir lagi soal darurat keuangan atau peluang bisnis yang datang tiba-tiba. Uangmu sudah siap karena kamu sudah disiplin sejak awal. Dan yang paling penting, disiplin menabung akan melatih kamu untuk punya kendali atas hidup sendiri. Kamu nggak akan lagi jadi korban gaya hidup atau ikut-ikutan tren konsumtif. Menabung juga membangun karakter tangguh dan visioner. Kamu terbiasa berpikir jangka panjang dan tidak gampang tergoda dengan iming-iming kesenangan
sesaat. Dengan kebiasaan ini, bukan hanya dompet yang makin tebal, tapi juga rasa percaya dirimu dalam menghadapi masa depan. Karena kamu tahu, kamu sudah menyiapkan diri sebaik mungkin. Menabung bukan urusan nanti, tapi sekarang. Karena masa depan nggak akan menunggu kesiapan kita, jangan tunggu lebih kaya baru mulai menabung. Justru dengan menabunglah kamu bisa jadi lebih kaya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ke teman-temanmu, dan jangan lupa klik like dan subscribe ya. Karena di channel ini kita akan terus belajar memahami keuangan, kebiasaan baik, dan cara hidup yang lebih cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.